Kembali di Kompas Siang, Saudara. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menjatuhkan sanksi pemberhentian terhadap Anwar Usman sebagai Ketua MK. Namun pemberhentian ini tidak membuat putusan MK tentang batas usia Capres-Cawapres batal. Panggil pertama kali belum masuk tadi. Putusan yang dibacakan Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) Jimli Asidiki terkait laporan dari Denny Indrayana dan pelapor lainnya soal putusan Mahkamah Konstitusi terkait batas usia Capres-Cawapres. Dalam putusan ini, Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran etik berat dan melanggar Sabta Karsa Kehakiman. Dan peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 1 tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menyatakan hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam Sabta Karsa Utama, prinsip ketidakberpihakan, prinsip integritas, prinsip kecakapan dan kesetaraan, prinsip independensi, dan prinsip kepantasan dan kesopanan. 2. Menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi kepada hakim terlapor. Sementara itu, anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Bintan R. Saragih menyampaikan pendapat berbeda atau dissenting opinion terhadap sanksi yang diberikan kepada Ketua MK Anwar Usman. Ia menganggap Anwar sudah seharusnya mendapat sanksi berupa pemberhentian tidak dengan hormat karena telah dinyatakan melakukan pelanggaran berat. Sanksi terhadap pelanggaran berat hanya pemberhentian tidak dengan hormat dan tidak ada sanksi lain sebagaimana diatur dalam pasal 41 huruf C dan pasal 47 Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 1 tahun 2003 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Dan perilaku hakim konstitusi aku, saya memberikan putusan sesuai aturan yang berlaku. Dan tingkat pelanggaran kode etik yang terjadi dan terbukti yaitu sanksi bagi hakim terlapor berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai hakim konstitusi, sebagai hakim. Menanggapi putusan ini, tim kampanye nasional Prabowo Gibran menyampaikan hasil putusan Majelis Kehormatan MK tidak berdampak apapun pada keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 terkait batas usia bagi Capres dan Cawapres pada pemilu 2024. Putusan Majelis Kehormatan MK tidak mempunyai dampak apapun terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 yang berkenaan dengan batas usia dan persyaratan calon wakil presiden. Oleh karena itu, pasangan Prabowo Subianto Gibran mendaftar ke KPU secara penuh dan mengikuti proses itu untuk kemudian KPU mengambil keputusan menjadi pasangan yang sah. Tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud menghormati putusan MKMK yang menghentikan Anwar Usman dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi karena dinilai melakukan pelanggaran berat. Meski menghormati hasil putusan, namun TPN Ganjar Mahfud juga berharap Anwar Usman tak hanya diberhentikan sebagai Ketua MK, tapi juga dihentikan sebagai Hakim MK. Namun, TPN juga bersyukur Anwar Usman tidak diperkenankan untuk mengikuti sidang sengketa pemilu. Memulihkan kembali martabat MK sebagai penjaga konstitusi. Kami sebetulnya berharap agar MK memutuskan Ketua MK Anwar Usman bukan hanya diberhentikan sebagai Ketua MK, tetapi diberhentikan juga sebagai Hakim MK. Namun, kami bersyukur bahwa Bapak Anwar Usman dalam kedudukannya sebagai Hakim MK tak diperbolehkan memeriksa perkara pemilu, pilpres dan pilkada di mana di dalamnya ada potensi konflik kepentingan. Sebelumnya, bakal Capres Anies Baswedan percaya dengan objektivitas putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Anies menceritakan pengalamannya saat menjadi Ketua Komite Etik KPK tahun 2013 lalu.
Berdasarkan pengalamannya, Anies mengingatkan MK-MK sebagai penjaga etik hakim MK juga harus menjaga etika dalam putusannya. Saya pernah menjadi Ketua Komite Etik KPK. Dari pengalaman itu, saya melihat bekerja di dalam soal etika ini itu harus menjaga etika juga. Kita percayakan kepada majelis kehormatan untuk menuntaskan tugas dengan baik, dan kami percaya bahwa mereka akan menjunjung tinggi etika dan menjunjung tinggi objektivitas. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi juga telah membacakan putusan bahwa tidak berhak menilai putusan MK terkait batas usia Capres-Cawapres. Sebab hakim yang kena sanksi administrasi maupun pidana putusnya tidak berlaku di peradilan umum. Norma itu tidak berlaku di Mahkamah Konstitusi, hingga Gibran Rakabuming Raka tetap dapat maju mendampingi Prabowo Subianto di Pilpres mendatang. Tim Liputan, Kompas TV. Untuk mengetahui situasi di Mahkamah Konstitusi pasca putusan Majelis Kehormatan MK, kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV, Tifal Solesa di Gedung MK Jakarta. Tifal, bagaimana respons dari Anwar Usman pasca putusan dari MK-MK yang menyebutnya bahwa terbukti melakukan pelanggaran berat atas kasus terkait dengan batas usia Capres-Cawapres. Lalu seperti apa? Dan 2 hari ini merupakan batas pemilihan bagi Ketua MK baru. Tidak banyak komentar sebetulnya yang disampaikan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman yang saya temui jelang pukul 10 pagi tadi setibanya di Kompleks Mahkamah Konstitusi Jakarta. Tadi ia hanya menyampaikan bahwa tidak banyak hal sebetulnya yang ia respon saat saya tanyakan tadi apa respon dia secara pribadi setelah diputus ini diberhentikan dari statusnya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi. Dia hanya menyebut bahwa jabatan itu hanya milik Tuhan. Tidak ada jabaran lebih lanjut soal aspek-aspek lain begitu sehubungan dengan putusan yang sudah dibacakan oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi kemarin dalam rentang sore hingga malam hari. Saat saya tanyakan juga saat itu apakah akan menempuh langkah lain setelah kemudian diputus untuk dipecat sebagai Ketua MK begitu, ia tidak banyak menjelaskan soal itu. Tapi saat saya konfirmasi lagi apakah akan ikut dalam sejumlah agenda persidangan judicial review termasuk ada jadwal untuk gugatan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, dia juga menyebut bahwa nanti akan mengikuti proses itu, tapi detailnya seperti apa tentu masih akan menunggu jadwalnya nanti saat sidang bakal dimulai, terutama sidang perdana ini akan berlangsung pada pukul 1:30 siang nanti. Saya coba jabarkan dulu atau mengingat lagi untuk putusan yang disampaikan oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi waktu itu kepada Anwar Usman. Ini dikeluarkan dalam nomor putusan nomor 2 tahun 2023. Ini dijelaskan bahwa selain diberhentikan dari statusnya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi, ia juga salah satunya dari 5 poin putusan itu dilarang untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan untuk sengketa pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah selama status aktifnya sebagai hakim konstitusi ini berlaku begitu. Nah, ini juga akan berpengaruh juga pada komposisi hakim konstitusi yang nantinya akan terlibat dalam sengketa ataupun juga mengurusi langsung sengketa pemilu serentak, baik itu pemilihan legislatif, pemilihan presiden serta pemilihan kepala daerah di tahun 2024 mendatang. Nah, selain dari Hakim Konstitusi Anwar Usman, saya tadi pagi juga sempat mencoba untuk meminta keterangan atau respons dari Hakim Konstitusi lain sehubungan dengan jatuhnya sanksi teguran lisan yang diberikan Majelis Kehormatan MK kepada seluruh Hakim Konstitusi. Salah satunya kepada Hakim Konstitusi Manahan Sitompul. Saat saya tanyakan apa responsnya setelah dijatuhi teguran lisan oleh MK karena dianggap membocorkan informasi yang seharusnya rahasia terkait dengan rapat permusyawaratan hakim atas gugatan judicial review syarat Capres-Cawapres. Ia hanya mengacungkan jempol dan tidak memberikan keterangan apapun kepada saya waktu itu kira-kira pukul 9:30 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Nah, sebagai pengingat juga selain terhadap Anwar Usman, Majelis Kehormatan MK juga melayangkan putusan dengan nomor putusan nomor 5
5 tahun 2023 kepada 9 anggota Hakim Konstitusi disebutkan bahwa para hakim terlapor secara bersama-sama terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi, terutama dalam hal ini prinsip kepantasan dan kesopanan sesuai dengan Sabta Karsa Hutama. Pengingat saja bahwa Sabta Karsa Hutama ini adalah bagian pondasi atau bagian dasar dari pelaksanaan kode etik Hakim Konstitusi yang sudah termuat dalam sejumlah peraturan, terutama dalam hal ini peraturan Mahkamah Konstitusi dengan mengedepankan beberapa prinsip seperti prinsip independensi, ketak berpihakan, integritas, kepantasan dan kesopanan, kesetaraan, serta kecakapan dan kesaksamaan. Nah, yang akan menarik untuk dicermati nanti adalah setelah status Anwar Usman ini sudah dicopot dari jabatannya sebagai Ketua MK, bagaimana proses untuk sidang-sidang yang lain, judicial review yang lain, terutama untuk agenda sidang pada hari ini. Nah, dijadwalkan, tadi sempat saya singgung di awal Juno, namun untuk detailnya, nanti pada pukul 1:30 siang waktu Indonesia bagian Barat akan ada gugatan kembali terhadap Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum pada poin yang pada pertengahan Oktober lalu sempat dikabulkan sebagian permohonannya oleh Hakim Konstitusi, terutama dalam hal ini pada pasal 169 huruf Q yang berhubungan langsung dengan syarat usia untuk mendaftar sebagai calon presiden dan calon wakil presiden untuk agenda pemilihan presiden. Ini dimohonkan, permohonan gugatan ini dilayangkan oleh Brahma Aryana, didampingi oleh kuasa hukum pemohon, yakni Victor Santoso Tandiasa dan Harseto Setiadi Rajah. Nanti akan berlangsung di ruang sidang pleno Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan akan berlangsung nanti 1:30 siang waktu Indonesia bagian Barat sebagai agenda pertama. Nah, nanti apakah kemudian akan ada keterlibatan dari Anwar Usman dalam sidang ini? Karena kalau mau dicermati lagi dari putusan MK kemarin, status diberhentikannya hanya sebatas pada jabatan struktural sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi, namun tidak dicopot dari jabatannya sebagai Hakim Konstitusi, sehingga bisa jadi Anwar Usman ini ikut terlibat dalam proses sidang yang akan berlangsung nanti siang 1:30 siang, namun statusnya sebagai anggota. Sambil juga kita menantikan sejauh mana jajaran Hakim Konstitusi ini akan melakukan pemilihan nama baru Ketua Mahkamah Konstitusi, mengingat dalam putusan MK kemarin sudah ada permintaan atau juga perintah dari MK agar Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dalam hal ini Saldi Isra diminta dalam kurun 2 kali 24 jam untuk merumuskan pemilihan Ketua baru Mahkamah Konstitusi. Juno? Ya, Tifal, kemarin MK menyatakan tidak akan masuk dalam perkara putusan 90 dan merupakan karena mereka adalah mengadakan putusan etik terhadap Ketua MK dan juga sejumlah Hakim Konstitusi. Lalu bagaimana dengan perkara putusan terkait yang telah ditetapkan oleh Ketua MK Anwar Usman terkait dengan batas usia Capres-Cawapres, dan bagaimana dampaknya putusan itu terhadap Gibran Rakabuming Raka? Sejauh ini yang saya pahami dari Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi sudah menegaskan bahwa sebetulnya putusan etik yang sudah dikeluarkan kemarin oleh MK terhadap seluruh Hakim Konstitusi, termasuk salah satunya terhadap Anwar Usman, begitu tidak akan serta-merta langsung mengubah status hukum atau kedudukan hukum atas hasil judicial review nomor 90 tahun 2023 tentang syarat pendaftaran Capres dan Cawapres. Sehingga ini bisa dikatakan bahwa nama Gibran Rakabuming Raka yang kondisinya sekarang belum genap berusia 40 tahun namun masih berstatus sebagai kepala daerah, ini masih bisa melaju di pemilihan presiden tahun 2024 mendatang. Tapi ada catatan dari Jimde Asyidiki selaku Ketua MK kemarin setelah melakukan rangkaian sidang dalam keterangan pers di hadapan wartawan pada malam harinya, begitu disampaikan apabila kemudian ada gugatan kembali terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum itu, maka akan berlaku di periode pemilu berikutnya, yakni spesifiknya pada periode pemilu tahun 2029. Nah, yang juga akan menarik dicermati adalah saat ada muncul gugatan kembali terhadap undang-undang yang sama, namun terhadap pemohon yang berbeda yang bakal berlangsung pukul 1:30 siang nanti. Apakah nanti akan ada hal-hal baru yang bakal coba diajukan oleh para pemohon, atau dalam hal ini dari pemohon bersama dengan kuasa hukumnya, atau justru akan menegaskan kembali posisi yang kurang lebih sama dengan gugatan yang sempat dilayangkan pada
beberapa bulan yang lalu, yang kemudian putusannya keluar pada pertengahan Oktober 2023 yang lalu. Kita ingat juga waktu itu pada pertengahan Oktober tidak hanya memberikan klausul baru, namun juga ini akan putusan itu juga secara langsung maupun tidak langsung akan berlaku pada pemilihan presiden 2024. Ini bakal menarik untuk dicermati dan bakal kita simak nanti pada pukul 1:30 siang saat sidang perdana untuk permohonan gugatan judicial review Undang-Undang Pemilu ini kembali diajukan untuk pemohon yang berbeda. Juno. Terima kasih atas laporan lengkap Anda, jurnalis Kompas TV Tifal Solesa dari Gedung MK Jakarta. Dan Saudara, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi membacakan putusan atas 21 pengaduan dari berbagai aliansi masyarakat sipil soal pelanggaran etik yang dilakukan oleh Hakim Konstitusi. Putusan dibacakan Selasa sore dalam 4 berkas terpisah. Berikut kita tampilkan dalam putusannya, Majelis Kehormatan MK menyatakan sebagian pengaduan pelanggaran etik terhadap hakim atau 9 hakim MK yang telah dilaporkan terbukti. Para hakim terlapor secara bersama-sama terbukti melanggar kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam Sabta Karsa Hutama atau prinsip kepantasan dan kesopanan. Sanksi teguran lisan secara kolektif pun dijatuhkan MK kepada 9 hakim terlapor. Ketua Majelis Kehormatan MK Jimli Asidiki menyatakan semua hakim konstitusi terbukti melanggar kode etik karena membiarkan kebocoran informasi mengenai rapat pemusyawaratan dari hakim. Lalu Hakim Konstitusi Anwar Usman menjadi hakim yang paling banyak dilaporkan terkait putusan batas usia Capres-Cawapres. Terlebih posisi Anwar Usman memiliki konflik kepentingan sebagai paman dari Gibran, Wali Kota Solo, yang juga mendampingi Prabowo Subianto sebagai bacawa pres yang dinilai memenuhi syarat memenuhi syarat konflik kepentingan. Majelis Kehormatan memutuskan mencopot Anwar Usman dari jabatannya sebagai Ketua MK. Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran berat kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi. Ia tidak diperkenankan lagi terlibat atau melibatkan diri dalam proses pemeriksaan dan pengambilan keputusan dalam sidang perkara hasil pemilu dan pilkada yang bisa memiliki potensi timbulnya benturan kepentingan. Berikutnya, terhadap putusan ini ada muncul dissenting opinion dari hakim ataupun dari Majelis Kehormatan, yaitu salah satu anggotanya Bintan Saragih yang menyatakan bahwa menurut Bintan, sanksi terhadap pelanggaran berat hanyalah pemberhentian tidak dengan hormat. Bintan bilang tidak ada sanksi lain yang diatur pada peraturan MK tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Lalu usai pembacaan putusan, Ketua MK Jimli Asidiki menjelaskan terkait sanksi sebagaimana yang telah ditentukan dalam peraturan MK. Pemberhentian tidak hormat, maka itu diharuskan diberi kesempatan untuk majelis banding. Untuk itulah kami memutuskan diberhentikan sebagai Ketua MK sehingga ketentuan mengenai majelis banding tidak berlaku. Kita menghadapi proses pemilihan umum yang telah dekat, memerlukan kepastian yang adil untuk tidak menimbulkan problematika yang berakibat pada proses pemilu yang tidak damai, proses pemilu yang tidak dipercaya. Lalu yang menjadi pertanyaan sebagian pihak, apakah putusan MK ini dapat memengaruhi pada proses pencalonan cawapres di pemilu 2024? MK menyatakan tidak bisa melakukan penilaian terhadap putusan MK 9 perkara 90 karena putusan MK itu bersifat final dan mengikat. Namun MK berwenang untuk memeriksa lagi pengujian pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu. Apalagi saat ini sudah ada permohonan baru terkait dengan pengujian yang dengan perkara bernomor 141 yang telah terregister di MK. Permohonan itu dengan saat ini telah diajukan oleh BEM Unusia.